Itu di pasal 2. Di pasal 1-nya berhak memberikan pendidikan, berhak mendapatkan pendidikan. Tapi bagaimanapun bukan berarti harus semuanya ke sekolah negeri, kan begitu. Nah ini makanya bagaimana kami juga menjelaskan kepada masyarakat yang namanya pendidik wajib mendapatkan pendidikan itu tidak hanya di negeri, di sekolah manapun, yang penting anak-anak kita sekolah itu. Bagaimana sekolah pendukung misalnya SMP saja kalau mau diikuti nanti marah juga BMPS itu, swasta tidak murid. Kami kemarin ada hearing juga dengan Komisi 5 di provinsi, sama keluhannya Pak. Dengan sistem PPDB dan sekolah gratis ini berimbas kepada sekolah swasta. Nah ini harus disikapi oleh kita bersama. Kaitan dengan korelasi tadi, saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa SLTA ini walaupun kewenangan sudah ke provinsi, tapi masih bertempat tinggal di kabupaten. Nah harusnya hari ini hadir Pak. Saya sudah WA juga Pak, harus sampai di Kepala KCD. Undangannya sudah saya WA juga ke Kepala KCD supaya hari ini hadir. Tadi kata Pak Yari supaya bisa mensinkronkan data yang keluar maupun yang masuk, yang lulus maupun yang belum lulus tadi. Nah kemudian ada beberapa masalah Pak yang memang yang harus diselesaikan khususnya oleh dia, katanya kan belum diregistrasi Pak. Belum ada nomor registrasi. Nah itu kami juga mohon agar yang seharusnya memang PPDB 2 tahun yang lalu itu sudah harus sosialisasi Pak, harusnya kalau memang sudah diregistrasi. Nah kemudian juga ada di bawah keluhan terkait dengan masalah penempatan rotasi kepala sekolah karena menyangkut salah satu organisasi. Bisa membuat infrastruktur. Akhirnya kemudian dibuatlah kelas yang 2 shift seperti itu. Dan bentuknya itu bukan 2 shift tetapi ada online, kemudian offline. Masuk 3 hari, kemudian di rumah 3 hari. Dan ini menjadikan teman-teman di swasta ini terikat semua. Karena yang tadinya mungkin 20 rombel menerima 40 rombel. Akhirnya di sekitar sekolah negeri itu yang swasta ini terkuras habis ke negeri. Dan ini menurut saya harus ada contoh yang kita bisa ambil dari Tangsel dan Kota Tangerang yang berani memberikan beasiswa kepada mereka yang tidak mampu untuk masuk di swasta, diberikan. Jadi mereka ke swasta kabupaten, itu ribet katanya. Kenapa Tangsel bisa, Kota bisa, kita nggak bisa kabupaten. Dan ini catatan kami bahwa itu yang perlu kita diskusikan dengan kan sekolah-sekolah PGRI itu, PGRI saya yang paling curug itu PGRI bangkrut. Gak ada siswanya karena diapit oleh 2 negeri sekolah. Iya, kemudian Jambe juga. Nah hal itulah yang mudah-mudahan juga jadi bahan pembicaraan Pak nanti nih di 2024 ini. Ya mudah-mudahan tadi ada subsidi untuk sekolah swasta. Nanti kita akan bahas lagi. Saya ini dulu lah Pak, pada SMP 1-3 terkait dengan apa yang main libur di Tangerang, libur tidak libur. Nanti lagi menuju ke sini akan menjawab ke sana. Kemudian juga terkait dengan tadi tambahan dengan sekarang calon kepala sekolah belum diangkat juga. Ya nanti balik ke sini. Baik, yang pertama kaitannya zonasi. Ini pun sudah kami sampaikan baik di tingkat pusat maupun kemarin terakhir Pak Kadis menyampaikan di tataran KPK di provinsi kaitannya dengan keluh kesah masyarakat terkait zonasi Pak. Ya, jadi harapan kami kemarin Pak Kadis menyampaikan bisakah zonasi ini aturannya diubah menjadi seleksi seperti tahun dulu. Karena beberapa masyarakat menyampaikan bahwa sepertinya kalau sistem zonasi ini anak-anak sebenarnya tidak sekolah gitu kan, tidak ada tantangan. Mereka meyakinkan bahwa pasti akan diterima. Gitu. Namun demikian kami sudah mencoba menyikapi hal tersebut semaksimal mungkin tahun ini sama di PPDB yang melaksanakan hanya bisa merubah zonasi dari wilayah menjadi zonasi yang terdekat. Karena yang
rumahnya dekat dengan sekolah, kalau bukan satu kecamatan sih nggak bisa. Hanya kami tahun ini hanya bisa merubah terdekat saja, gitu kan. Dan insya Allah kemarin sudah disikapi oleh KPK juga apakah tahun 2024 ini ada perubahan kedemografi. Ini kalau bicara menerima sampai dengan karena kita ke atas mampu ya. Hanya mungkin ya ini yang 6 sampai dengan 38 per rombel, tapi ada beberapa sekolah mencapai dengan 40 ya rombelnya, hanya kelas umum. Dan ini kami tidak hindari, ya tidak hindari karena ini sulit untuk ngomongnya nih, ya sulit ngomong ya, saya atensi lah gitu Pak, ya nggak usah diperpanjang kali ya kalau atensi mengerti semua nih. Bayangkan mungkin ini juga bisa masukkan buat dinas pendidikan, mungkin penambahan untuk pengawas. Kasihan, bisa bayangkan udah maaf ini saya udah mau pensiun Pak, harus ngurusin hampir 70 sekolah. Itu saya gitu. Itu makasih. Itu dirubah Permendagri 120/2018 tentang tahapan-tahapan pembuatan perda. Ini perlu saya jelaskan Pak, bukan berarti apa artinya salah daripada anggota DPR yang membentuk pansus tentang penyelenggara pendidikan itu. Ini ada Permendagri yang baru, yang memang tahapan-tahapannya harus dilalui. Kalau ada tahapan-tahapan yang tidak dilalui satupun, itu akan dianggap tidak sah. Maka walaupun kemarin sudah diparipurnakan, karena di tahapan-tahapannya ada kita setelah sosialisasi, sudah harmonisasi ke provinsi awalnya, ke Menkumham, sudah harmonisasi awalnya, kemudian sosialisasi ke masyarakat, ke forum-forum atau organisasi masyarakat yang berkaitan dengan pendidikan, kemudian pembahasan hari sampai finalisasi kita paripurna. Dan ternyata ini tidak cukup, harus ada fasilitasi daripada provinsi. Dan fasilitasi ini ada temuan-temuan, mungkin dari perda ini dari muatan lokalnya ataupun apa, ada catatan-catatan itu diserahkan kembali kepada bagian hukum Kabupaten Tangerang atau melalui bupati. Dan ini insya Allah sudah selesai Pak. Untuk masalah perda penyelenggara pendidikan sudah selesai Pak. Sudah kita bahas kembali karena memang kalau merujuk kepada itu semua kembali lagi ke pansus, sementara pansus sudah lama. Jadi kita ngajuin itu sampai 10 bulan gak turun-turun, gak selesai di provinsinya Pak. Jadi fasilitasi di provinsi ini lama benar sampai tahunan. Sehingga memang itu permasalahannya karena ada Permendagri 2018. Jadi tapi alhamdulillah Pak udah selesai semua tentang perda tentang pendidikan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pimpinan Dewan dan Bapak Ibu yang hadir yang saya hormati. Langsung saja terkait dengan PPDB ini, ya mungkin regulasi yang sudah ada dan berjalan itu mungkin merupakan batu sandungan untuk swasta terkait dengan zonasi. Maka mungkin solusi yang terbaiknya dan ini harus seperti apa? Yang terpenting untuk zonasi ini kalau bisa usulannya yang afirmasi itu yang 70%. 70% afirmasi, sisanya untuk prestasi dan zonasi. Karena kalau kita berbicara tentang bagaimana pembinaan dan juga kewajiban pemerintah terhadap masyarakat dalam dunia pendidikan adalah untuk membantu orang-orang yang tidak berkecukupan ataupun yang tidak mampu. Tapi kalau zonasi, mereka yang mampu pun itu terkena dampak positif dan itu ya. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan rombel ini masalahnya terkait dengan zonasi ini. Rombel kadang-kadang tidak ada aturan yang baku. Rombel itu
ada yang 32, ada yang 36, prakteknya 45, 47. Nah, ini bagaimana pembinaan, pengawasan, dan tindakan dinas terhadap kepala-kepala sekolah. Nah, ini kita bisa lihat di Dapodik online. Jumlah siswa sekian, jumlah ruang sekian, jumlah rombel sekian. Ternyata dilihat bahwa satu rombel itu sampai 45. Nah, itu berdampak ke swasta, ke madrasah, dan juga mungkin yang lain-lain. Tadi itu. Yang kedua, tentang yang berkaitan dengan anggaran. Dulu kita sudah tahu bahwa 20% dari anggaran dana pendidikan ini adalah untuk pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan yang ada di Kabupaten Tangerang. Tahun 2019 Dewan Pendidikan pernah berdiskusi 1,8 triliun madrasah dapat apa? Kira-kira begitu. Namun ternyata madrasah telah mendapatkan hibah dari Pemda sebesar 11 miliar tahun ketika itu. Kalau sekarang kalau tidak salah 13 miliar, 14 miliar. Cuma permasalahannya anggaran yang 14 miliar ini tidak merembes ke madrasah, tidak merembes ke sekolah-sekolah madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, tetapi lebih banyak digunakan untuk pelatihan-pelatihan dan juga pembinaan-pembinaan dari Kemenag. Nah, itu sehingga banyak madrasah-madrasah yang gulung tikar. Seiring dengan sekolah pendidikan negeri yang baik, bagus, berlantai, kemudian madrasah tidak mendapatkan sokongan. Nah, ini mungkin besok lusa dari PKMB ataupun dari Kemenag agar mengusulkan ya bagaimana madrasah-madrasah ini mendapatkan suntikan dana dalam hal pembinaan fisik maupun pembinaan mutu ya. Itu yang mungkin bisa menjadi sebuah selain kegiatan-kegiatan untuk yang 1,8 triliun itu juga bisa merembes ke sekolah-sekolah swasta. Kalaupun tidak pembinaan fisik, ya pembinaan mutu. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan sending program. Bagaimana kolaborasi program dinas pendidikan dengan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di bawahnya, PGRI, MKKS, K3S, BMPS, dan yang lain-lainnya. Sebagai contoh saja, mungkin di dinas lain, itu ketika dikumpulkan, kalian punya program apa, kemudian kalian cantumkan, dan masing-masing dari organisasi kalian diberi pagu 200 juta rupiah. Kira-kira demikian. Sehingga kalau misalkan PGRI nanti punya program, nanti ada alokasi anggaran dari dinas pendidikan, walaupun nanti LPG-nya dan keuangannya dikelola oleh dinas pendidikan, tetapi program yang dilaksanakannya adalah program PGRI, program MKKS. Sehingga kami di MKKS, di BMPS ya dan yang lain-lain itu programnya banyak, tapi anggarannya tidak ada. Sementara mungkin dinas pendidikan uangnya banyak, bingung mau bikin apa. Makanya perlu ada kolaborasi program sehingga semuanya bisa merasakan, walaupun swasta tidak mendapatkan dukungan dan pembinaan dari sisi fisik bangunan, setidaknya kepala sekolahnya, guru-gurunya ikut dilibatkan dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang meningkatkan pendidikan. Kemudian yang terkait dengan Perda Pendidikan, saya juga ikut mengkawal sejak tahun 2020, dan jawaban yang terakhir sebenarnya mungkin mandeknya di Dewan Kabupaten Tangerang, karena belum terverifikasi oleh bagian hukum di provinsi, sudah diparipurnakan, sehingga harus ada paripurna ulang. Nah, ketika dari Dewan harus paripurna ulang, menanyakan anggarannya tidak ada. Padahal solusinya kan banyak paripurna, kenapa tidak diselipkan saja yang Perda Pendidikan itu yang tanpa anggaran, kira-kira begitu ya. Kami sudah komunikasi dengan Asda 1 provinsi bahwa mandeknya di Dewan Kabupaten Tangerang harus paripurna ulang. Itu syaratnya. Karena itu tidak ada nomor registernya di sana. Ketika itu sudah diparipurnakan tetapi belum dibahasa hukumkan, sehingga oleh pihak hukum itu diajak-ajak bahasanya sehingga menjadi bahasa hukum.
setelah itu harusnya diparipurnakan ulang. Nah, itu permasalahan mungkin yang kami dapatkan dari Asda 1 provinsi. Bapak Ibu sekalian, untuk terkait dengan swasta ini banyak sekali aturan-aturan. Kami sering dilibatkan oleh dinas dalam verifikasi pendirian sekolah baru maupun perpanjangan izin. Tidak kurang dari 25 item yang harus ada, kira-kira begitu, yang harus ada. Nah, yang terberat bagi kami adalah pendirian untuk IMB. Ini berat ya, karena alokasi anggarannya disamakan dengan dunia usaha. Nah, ini kami ingin kalau laporan pertanggungjawabannya sama dari pembiayaan, ya kami ingin seperti sekolah negeri lah IMB-nya. Kalau perlu ya bagaimana adanya cara kemudahan dalam pengelolaan IMB. Kemudian izin operasional selama ini berjarak 2 tahun. Tiap 2 tahun kami mengajukan izin. Tiap 2 tahun mengajukan izin. Kami sudah komunikasi dengan Kepala Dinas Pendidikan. Bagaimana kalau dipermanenkan izin itu, ya? Nanti dipermanenkan, tidak ada izin lagi, ya. Kecuali nanti akan ada izin yang tutup, ya. Kemudian adanya sekolah hibrid sekarang ini kan dampak ataupun solusi dari adanya double shift pembelajaran. Kenapa ada double shift pembelajaran? Karena penerimaan siswa baru melebihi kapasitas ruang dan kemampuan ruang kelas. Kira-kira begitu. Jadi ruang kelasnya ada 10, nerimanya 20. Ruang kelasnya 20, nerima 40 kelas. Sehingga ada double shift. Sehingga kewalahan dan adalah muncul sekarang hybrid. Bapak Ibu sekalian, Pak Yani hari ini seperti malaikat sangat bijaksana bahwa tidak perlu ada USB. Bagaimana kolaborasi dan sinkronisasi dengan swasta? Kira-kira begitu. Tadi di bahasa pertamanya, saya sangat senang sekali. Tapi ketika kemarin di Musrembang, Pak, itu Pak Yani menyatakan buka aja dulu penerimaan siswa barunya, nanti baru gedungnya, kira-kira gitu tuh. Di Musrembang, Kecamatan Parongan, Pak. Saya komunikasi dan adu argumen dengan Bapak, kira-kira begitu. Dan pada ketika di Jakarta, ketika ada program jangka menengah yang diperbaharui, kami ikut dalam kegiatan di Jakarta itu, kami dengan Pak Adis bahwa cukup sekolah itu hanya 91 saja. Karena Dinas Pendidikan punya hutang 6 sekolah yang belum terbangun, ya. Ada sekolah yang sudah berjalan tetapi belum ada gedungnya. Yang walaupun mungkin sekarang secara bertahap sampai akhir masa jabatan bupati sekolah itu harus tertutupi sampai tutup selesai. Walaupun sekarang mungkin ada sekolah-sekolah yang sudah berjalan tapi tidak memiliki gedung. Nah, itu mungkin perjalanan kami. Bapak Ibu sekalian, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Tadi pertanyaannya satu untuk dinas, mungkin untuk kebijakan Dewan. Juga tadi tolong kepada Kemenak bahwa madrasahnya diurusi, jangan hanya untuk kebutuhan internal dan pelatihan pegawai saja, ya. Itu saja, semoga bermanfaat. Apabila ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.